Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 139. Tidak, aku tidak punya waktu. Fang Qiu menggerakkan mulutnya dan berkata langsung. Silahkan. He Gaoming segera menjawab. Sejujurnya, aku bukan orang biasa, aku di lingkaran Wulin, apa kau kenal Wulin? Fang Qiu tertawa. Yah, sebenarnya adalah. Fang Qiu tidak menjawab, jadi He Gaoming mengatakan yang sebenarnya. Malam ini, akan ada pertandingan pertarungan, jauh lebih baik daripada pertandingan tinju. Jika Anda tertarik, kita bisa bertaruh dan menghasilkan uang. Tidak tertarik. Fang Qiu berkata. Biarkan aku bicara begini. He Gaoming mengganti topik pembicaraan dan berkata sambil tertawa, kami berteman, Anda pasti tertarik meminjamkan saya uang, kan? Bukankah kita jenis teman, kamu masih berhutang 100 yuan? Fang Qiu berkata. Halo, apa yang kamu katakan? Aku tidak bisa mendengarmu, halo. Halo. Suara He Gaoming mulai memudar. Lalu Fang Qiu mendengar nada sibuk. Fang Qiu merasa kesal. Namun, dia sedikit tertarik dengan pertandingan itu. Dia ingin melihat sendiri, seperti apa Wulin. Dia ingin mencari tahu apa yang akan terjadi dalam pertandingan pertarungan yang disebutkan He Gaoming. Terakhir kali, di bawah bimbingan dua anak dari generasi kedua yang kaya, ia mengetahui tentang pameran dagang Wulin. Namun terlepas dari itu, dia masih tidak tahu apa-apa tentang Wulin. Dia mungkin juga mengambil kesempatan untuk mengenal Wulin. Dia akan masuk ke lingkaran cepat atau lambat, untuk menemukan tuan tua. Dia akan tetap masuk, mengapa tidak lebih cepat? Begitu. Tapi dia tidak akan mengekspos identitasnya dengan mudah. Dia tidak memberitahuku jam berapa sekarang. Fang Qiu menggelengkan kepalanya, dan kemudian pergi ke kelas. Setelah kelas, Fang Qiu mengenakan pakaian olahraga yang dikenakannya ketika dia pergi ke pameran dagang, meninggalkan sekolah secara diam-diam, dan kemudian mencari jalan makanan di dekat badan detektif Dain. Setelah memastikan bahwa He Gaoming masih berusia 3 tahun, ia lega dan memiliki mie di warung mie kecil. Setelah makan, langit sudah gelap. Fang Qiu mengenakan topeng yang dia persiapkan sebelumnya. Kemudian dia menunggu di bawah badan detektif Dain. Beberapa saat kemudian, He Gaoming turun, naik taksi dan pergi. Seperti bagaimana dia pergi ke pameran dagang, Fang Qiu juga naik taksi, mengikuti di belakang He Gaoming. Itu di malam hari, dan lalu lintas kurang dari siang hari, jadi itu adalah perjalanan yang lancar. Dua taksi segera tiba di pinggiran kota. Mereka pergi beberapa kilometer di pinggiran kota. Kemudian taksi He Gaoming berhenti, dan sekitar 800 meter di belakangnya, Fang Qiu turun dari taksi. Ketika taksi itu pergi, dia bergegas mengikutinya. Dari jauh, dia melihat rumah raksasa. Pintu istana ditutup, dan ada sekelompok besar praktisi seni bela diri di depan pintu. He Gaoming adalah salah satunya. Ketika Fang Qiu mendekati lingkaran luar kelompok orang, Fang Qiu segera melihat He Gaoming. He Gaoming tampak sangat bersemangat. Begitu dia tiba, dia bergegas masuk ke dalam kelompok orang. Begitu banyak orang datang. Mereka bisa datang semua yang mereka inginkan, tetapi tidak semua orang bisa masuk. Tidak apa-apa, ini semua praktisi seni bela diri. Menurutmu berapa banyak orang yang bisa menghentikan mesin uji kekuatan di pintu? Ada perbedaan di antara para praktisi seni bela diri. Standar kali ini adalah 800 kg untuk satu kepalan tangan. Praktisi seni bela diri biasa tidak bisa melakukan itu. Orang-orang menunjuk dan berdiskusi di depan pintu manor. Mendengar diskusi dari sekitar, Fang Qiu mendongak di depan pintu manor, dan dia memang melihat mesin penguji kekuatan. Mesin uji daya ini berbeda dari yang lain. Basis raksasa itu sepenuhnya terkubur di bawah tanah, dan di tengah-tengah mesin seperti pintu, ada area penerima kekuatan. Di atas area penerima kekuatan, ada monitor dengan lebar dan tinggi 30 cm. Sepertinya semua pertemuan di Wulin memiliki standar. Fang Qiu berpikir sendiri. Terakhir kali dia pergi ke pameran dagang, dia harus bisa terbang di atas atap dan berlari di dinding. Pertandingan pertarungan kali ini juga memiliki standar kekuatan. Apakah aturan Wulin serius? Bam! Ketika Fang Qiu memikirkan hal ini, dia mendengar suara tabrakan yang berat. Itu adalah seorang pria muda berusia awal 30-an, dan dia tampak lembut dan halus, mengenakan kacamata. Tapi tinjunya mencapai 813,4 kg. Tidak buruk. Tidak buruk. Dia terlihat lemah, tapi dia memiliki kekuatan yang cukup kuat. Orang-orang mulai berdiskusi. Bam! Suara tabrakan lainnya terdengar. Kali ini adalah seorang lelaki tua dengan otot kuat dan rambut putih dan janggut putih. Lelaki tua itu tampak dan berpakaian menyegarkan.
820,5 kilogram. Yang senior cukup sehat dan kuat. Ya, dia masih bisa memberikan pukulan keras di usianya, mengesankan. Kerumunan memuji dia. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak, dan memberi hormat kepalan tangan kepada kerumunan. Kemudian dia berjalan menuju pintu manor, mendorong pintu dan masuk. Saat ini, seorang pria muda tiba-tiba masuk dan mencoba untuk melewatkan tes kekuatan dan mengikuti orang tua itu di dalam. Tapi ternyata begitu lelaki tua itu masuk, pintu manor segera ditutup. Pria muda itu mendorong sekuat yang dia bisa, tetapi ternyata pintu itu tidak bergerak sedikitpun. Dia putus asa. Pemuda itu harus kembali ke mesin, dan meninju itu. 788 kilogram. Menatap nomor itu, pemuda itu tertawa pahit sambil menggelengkan kepalanya, dan kemudian terbangun ke samping. Kerumunan memberinya dorongan. Pada waktu bersamaan, He Gaoming melihat sekeliling, lalu tertawa dan melangkah maju. Akan kutunjukkan padamu seperti apa kekuatan yang sebenarnya. Dia memikirkan ini untuk dirinya sendiri, mengangkat kepalanya dan berjalan menuju mesin. Pada saat itu juga, aku datang. Suara angin bertiup dan jeritan terdengar. He Gaoming berhenti. Sebuah bayangan bergegas masuk dan berdiri di atas mesin penguji daya. Menonton ini, He Gaoming tidak bisa membantu tetapi menyentakkan mulutnya. Kenapa dia melompati antrian? Melakukannya terlebih dahulu tidak akan memberimu jumlah yang lebih besar. Ketika saya sampai di sana, Anda orang akan tahu seperti apa praktisi bela diri yang sebenarnya. He Gaoming melirik orang yang melompati antrian, dan kemudian mengeluh di kepalanya. Tepat pada saat ini, orang itu meninju. Dia melemparkan tangannya dan memberikan pukulan keras pada mesin penguji kekuatan. 900 kilogram. Nomor itu segera melompat pada monitor. Wow! Dia benar-benar mencapai 900 kilogram. Itu luar biasa. Apakah dia orang pertama yang bisa menekan nomor ini? Sekarang ini benar-benar ahli. Kerumunan bertepuk tangan dan berteriak. Di lapangan, dia Gaoming menggerakkan mulutnya tanpa peduli. Ketika dia hendak melangkah, dia tiba-tiba mendengar suara angin pecah lagi. Kali ini dua orang, bukan satu. He Gaoming mulai marah. Dia jelas akan menjadi yang berikutnya ketika dia melangkah keluar dari kerumunan, mengapa orang-orang itu terus melompati antrian. Tidak ada aturan untuk mengantri dalam tes ini, tetapi sangat kasar bagi mereka untuk terus mengambil risiko. Maaf. Tepat ketika He Gaoming marah tentang hal itu, dua sosok di depannya berbalik pada saat yang sama dan memberi He Gaoming salut tangan pertama untuk meminta maaf. Dalam situasi seperti ini, He Gaoming menjaga sikapnya. Dia melambaikan tangannya dan menunjukkan dia baik-baik saja dengan itu. Di luar kerumunan, Fang Qiyu tertawa ketika dia melihat dua pemuda itu bergegas ke ladang. Mereka adalah dua anak dari generasi kedua yang kaya yang ingin membayar bantuannya sebelumnya. Apakah ini pertandingan pertarungan yang mereka bicarakan? Di sisi itu, dua anak kaya sudah mulai. Bam! Yang pertama memukul. 953 kilogram. Nomor itu keluar. Tiba-tiba, kerumunan tertegun. Sangat kuat. Kemudian yang kedua memberikan pukulan. Bam! 956 kilogram. Keduanya sama-sama melebihi 950 kilogram. Adegan ini mengejutkan semua orang di lapangan. Tapi mereka berdua tidak berhenti. Setelah pemogokan, mereka memberi hormat kepada orang banyak itu dan pergi ke manor di bawah tatapan kaget orang banyak. Impresif. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi mendesah setelah mendapatkan kembali ketenangan mereka. Menonton ini, He Gaoming segera mengambil kesempatan dan bergegas ke mesin setelah keduanya pergi. Hanya saja dia tidak terlihat sangat menyenangkan. Brengsek, mereka mendapat semua perhatian. Dia Gaoming tanpa daya menggelengkan kepalanya dengan wajah pahit, dan kemudian meninju mesin. Bam! 955 kilogram. Wow! Kerumunan tertegun lagi. Apa yang sedang terjadi? Pakar lain. Apakah anak-anak muda begitu baik saat ini? Melihat nomor di monitor, He Gaoming tertawa pahit. Dia tahu betul apa yang dia mampu, dan itulah sebabnya dia ingin melakukan tes pertama, sehingga dia bisa mencuri perhatian semua orang. Dia bisa mengabaikan jumper antrian pertama. Toh pria itu hanya mencapai 900 kilogram, tetapi kemudian kedua anak dari generasi kedua yang kaya ini mencuri semua perhatian yang menjadi miliknya. Jangan pernah memukul wajah saat Anda menabrak seseorang, jangan pernah mencuri perhatian saat Anda mencuri kesempatan. Itu kebenaran sebenarnya. Tetapi ketika kedua orang itu sedang mengantri, mereka sebenarnya dengan sopan meminta maaf kepadanya. Ini membuatnya merasa tidak enak. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa,
dan hanya memutuskan bahwa dia akan memukul siapapun yang mencuri kesempatan atau perhatiannya di lain waktu. Dia menyelesaikan tes dan masuk. Sial, 3 ahli sekaligus. Mereka bertiga mencapai di atas 950 kilogram, itu benar-benar sesuatu. Intinya adalah, mereka bisa mencapai level ini di usia muda, itu mengerikan. Di atas 950 kilogram, bahkan orang normal yang berlatih selama 10 tahun tidak dapat mencapai tingkat itu, kan? Sepertinya akan ada banyak kesenangan di pertandingan pertarungan ini. Kerumunan menyadari sesuatu dan memulai diskusi panas. Mendengar diskusi dari belakang, He Gaoming, yang akan melangkah ke Manor, tiba-tiba berhenti dan berbalik dengan senyum di wajahnya. Jadi belum terlambat. Dia merasa puas di dalam dan akan menunggu dan mendengar lebih banyak pujian sebelum dia masuk. Lagi pula mereka bebas. Tepat ketika dia merasa baik tentang dirinya sendiri. Bam! Dia mendengar hit besar lainnya. Gagak terkejut. Mereka semua melihat mesin penguji daya. Yang bisa mereka lihat hanyalah seorang pria dengan topengnya, mengenakan pakaian olahraga, berdiri di depan mesin entah dari mana. Ketika suara hit besar memudar, pada mesin uji daya itu, ada angka 4 digit. 1450 kilogram. Mendesis. Melihat angka itu, semua orang di kerumunan tidak bisa menahan nafas. Mereka semua memandangi sosok di depan mesin itu dengan tidak percaya. 1450 kilogram. Jumlahnya melebihi 1000. Brengsek. 1450 kilogram. Ini luar biasa. Ya dewa, ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang bisa menekan 4 digit. Sangat. Apakah saya baru saja melihat martial superior kelas 1? Saya mendengar bahwa siapapun yang dapat mencapai lebih dari 1500 kg secara otomatis adalah martial superior kelas 1. Dia tidak berhasil, tetapi kekuatannya masih sangat besar. Tidak ada yang bisa mengalahkannya di bawah level, kan? Ini sangat mengejutkan. Berapa tahun dia berlatih untuk kekuatan seperti itu? Aku percaya bahwa pria ini dapat menghancurkan kepala semua orang hanya dengan satu pukulan. Dasar. Kekaguman dan pujian terus-menerus muncul. Di sisi itu, He Gaoming, yang berdiri di depan pintu Manor, juga tercengang. Cara dia melihatnya, orang yang bisa mencapai 800 kg cukup bagus, orang yang bisa mencapai 950 kg seperti dirinya cukup mengesankan. Tapi dia tidak pernah bisa mengharapkan itu. Akan ada seseorang yang jauh lebih kuat darinya. 1450 kg adalah 500 kg lebih dari jumlah yang didapatnya. Yang paling penting, pria ini bertopeng, tetapi dilihat dari sosoknya, dia jelas masih berusia muda. Seorang pria muda menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Bagaimana mungkin semua orang tidak kaget? Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 140. Sementara di sisi ini, Fang Qiyu, sebagai pihak yang terkait, tidak bisa membantu tetapi diam-diam tersenyum pahit. Dia berpikir untuk melempar pukulan biasa dan pergi dengan jumlah yang layak, tetapi yang mengejutkan, dia mendapatkan hasil seperti itu dengan pukulan kasual. Jika dia tahu kekuatannya sebesar ini, dia akan mudah melakukannya. Fang Qiyu merasa kesal. Dia berbalik. Dan dia memberi hormat tangan pertama kepada kerumunan, dan kemudian segera menghilang ke Manor. He Gaoming tercengang saat menatap punggung Fang Qiyu, dan kemudian mengikutinya ke istana. Berjalan ke Manor, Fang Qiyu melihat pemandangan yang membuka mata. Di luar pintu, ada pinggiran kota, yang sama sekali tidak terlihat mewah tetapi tampak agak sunyi. Tapi di dalam pintu, itu adalah dunia yang sangat berbeda. Dia melirik ke dalam. Di dalam puri bergaya Jiangnan kuno ini, ada semua jenis paviliun, teras, dan ruang terbuka, dan ada juga bunga dan burung, ikan, dan serangga di mana-mana. Itu pemandangan yang indah. Ada banyak pohon tidak jauh dari sana. Di bawah kaki, ada jalan kerikil. Jalan sempit ini terbentang di beberapa sungai, tampak seperti lukisan. Dia maju selangkah demi selangkah. Beberapa saat kemudian, kolam raksasa muncul di depan matanya. Air di kolam itu segar dan jernih. Itu memberi orang getaran keren. Di atas kolam, ada taman. Taman itu dibagi menjadi 4 area. Jalan kerikil terhubung ke pusat taman, dikelilingi oleh bunga berdiri, paviliun, dan bebatuan. Di tengah taman, ada panggung cincin. Di sekitar panggung, ada meja bundar. Dan ada semua jenis buah-buahan dan minuman di atas meja yang disiapkan untuk tamu. Saat ini, beberapa orang sudah duduk di meja itu, menunggu pertandingan pertempuran dimulai. Fang Qiyu berjalan maju sambil menikmati pemandangan di sekitarnya. Kemudian dia mencapai tahap cincin, mendapati dirinya duduk dan duduk, menunggu dalam diam. Beberapa saat kemudian, beberapa orang masuk.
10 menit kemudian, meja bundar itu sepenuhnya duduk. Pada saat yang sama, taman artistik di bawah sinar bulan tiba-tiba menyala. Tuan rumah cantik dengan tubuh melengkung dan wajah cantik mengenakan sepotong congsam tradisional perlahan-lahan berjalan ke atas panggung. Selamat malam untuk semua pahlawan dan pakar Wulin di sini. Tuan rumah yang cantik menyambut semua orang dengan senyum di wajahnya, dan kemudian berkata, selamat datang semua orang ke pertandingan pertempuran malam ini. Orang Wulin hanya berkomunikasi dengan tinju dan tendangan. Malam ini adalah pertandingan pertama, dua teman Wulin akan bertarung. Tempat pertama adalah Jin Yihan. 35 tahun. Rekam, 13 pertarungan, 10 kemenangan, 1 imbang, 2 kekalahan. Setelah 13 pertarungan, Jin Yihan terus meningkatkan keterampilannya. Saya percaya dia akan segera menjadi marsial superior kelas 1. Selanjutnya, mari kita sambut Jin Yihan di atas panggung. Setelah pengenalan tuan rumah, seorang pria muda mengenakan satu set pakaian olahraga putih perlahan berjalan ke atas panggung. Dia memiliki wajah persegi, potongan kru, dan kulit gelap, tampak tegas dan keras. Jin Yihan naik ke atas panggung. Bagus. Tuan rumah tersenyum dan melanjutkan. Yang berikutnya adalah teman Wulin lain yang akan bertarung. Wan Sukuan, 45 tahun. Rekam, 0. Ini adalah pertama kalinya dia bergabung dengan pertarungan, dia akan bertarung melawan Jin Yihan. Apa yang akan terjadi? Lalu dia berhenti. Tuan rumah berbalik dan menatap sisi kanannya, dan kemudian berkata, selamat datang, Wan Sukuan. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, seorang pria parubaya berjalan di atas panggung. Pria ini memiliki rambut panjang, yang disisir ke belakang dengan rapi. Ada sedikit kumis di atas bibir atasnya, dan wajahnya kecil dan kurus, yang mengeluarkan perasaan tajam. Sementara itu, kerumunan di sekitar panggung semua menatap Wan Sukuan. Semua orang tahu tentang keberadaannya di Wulin, tetapi tidak ada yang pernah melihat dia bertarung sebelumnya, jadi kekuatannya adalah misteri bagi orang-orang. Karena itu, semua orang menantikan pertarungan. Kedua belah pihak naik ke atas panggung. Tuan rumah mengangguk dan tersenyum, lalu berkata kepada mereka, orang-orang Wulin berkomunikasi dengan tinju dan tendangan, tetapi mereka juga mengikuti etika Wulin. Apalagi sekarang, adalah ilegal untuk menyakiti orang, mari kita saling bersikap mudah. Kedua orang itu mengangguk. Hal lain sebelum pertarungan, peluang pertandingan ini sangat jarang. Jika ada tamu yang ingin naik ke panggung, silakan daftar. Tuan rumah berkata sambil tertawa. Mendengar apa yang dia katakan, orang-orang di sekitar panggung dan duduk di depan meja, dan beberapa orang yang baru saja tiba di sini semua berpikir untuk mendaftar. Lagi pula, ini adalah dunia nyata. Itu bukan era Wulin ketika bahkan jika Anda seorang superior Wulin, akan sulit untuk menemukan kecocokan. Jika mereka bisa mengambil kesempatan ini dan bertarung dengan baik, mereka tidak hanya bisa mendapatkan pengalaman pertarungan nyata, dan mereka juga bisa menjadi terkenal ketika mereka memenangkan pertarungan. Yang paling penting, mereka mungkin belajar dan menyadari sesuatu dan bahkan memiliki terobosan besar selama pertarungan. Oke, cukup bicara. Tuan rumah berguling-guling di sekitar matanya dan melirik kerumunan di sekitar panggung. Di bawah sinar bulan yang cerah, bukankah itu cukup membosankan hanya menonton dan tidak mempertaruhkan? Pertarungan akan segera dimulai, tolong taruhan, semuanya. Saat dia selesai kalimat, 4 pelayan berpakaian congsam merah berjalan cepat, masing-masing dengan nampan di tangan mereka. Mereka mengambil taruhan orang di dekat meja. Orang-orang di sini tidak bodoh. Jika mereka ingin makan, minum dan menonton pertunjukan di sini, mereka harus menyerahkan sedikit uang. Jadi banyak orang mengisi lembar taruhan. Mereka mengisi lembaran dan membayar uang. Di sisi ini. Karena ini adalah pertama kalinya Fang Qiyu datang ke sini, dia tidak tahu apakah dia bisa memasang taruhan atau tidak, jadi, dia segera mulai mencari-cari. Kemudian dia mengetahui bahwa banyak orang memasang taruhan pada Jin Yihan. Sementara itu, seorang pelayan datang ke Fang Qiyu. Ini lembar taruhan Anda, silakan ambil taruhan Anda. Pelayan menyerahkan lembaran itu kepada Fang Qiyu dengan senyum di wajahnya. Apakah boleh untuk tidak bertaruh? Fang Qiyu memanfaatkan kesempatan itu dan bertanya. Mendengar apa yang dia katakan. Semua orang tercengang, dan mereka semua memandang Fang Qiyu dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Pelayan yang memegang nampan juga tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang tidak mau bertaruh. Dia ada di sini, mengapa dia mengajukan pertanyaan seperti itu? Saat ini. Baik. Ada seorang praktisi seni bela diri setengah baya duduk di meja Fang Qiyu, dan dia berkata kepada pelayan dengan baik, jangan pedulikan dia, ini harusnya pertama kali di sini, dia belum tahu aturannya.
Pelayan itu mengerti dan mengangguk. Ternyata ini adalah pertama kalinya di sini. Dalam waktu singkat, praktisi seni bela diri setengah baya ini berbalik dan berkata kepada Fang Qiyu, "Adik, tidak ada makanan gratis di dunia ini adalah pertandingan pertarungan, tetapi selama Anda masuk ke sini, Anda harus mengambil taruhan Anda, ini adalah aturannya." Fang Qiyu mengangguk penuh pengertian. Ada aturan seperti ini. Tidak heran semua buah dan minuman gratis. Jika ini aturannya, maka dia akan mengikutinya. Dia mengambil 50 yuan dari sakunya. Aku bertaruh pada Wan Sukuan. Dia menaruh uang itu di nampan pelayan dan menuliskan jumlahnya pada lembar taruhan. Tapi di samping, praktisi seni bela diri yang duduk di sekitar tertegun lagi ketika mereka melihat 50 yuan. Kemudian mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Itu sangat memalukan bagi orang-orang Wulin. Hanya 50 yuan. 50 yuan bahkan tidak cukup untuk buah dan minuman di sini. Jumlah paling sedikit yang dibayarkan orang lain adalah 3 digit, paling banyak 5 digit. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang membayar 50 yuan untuk taruhan. Apapun bisa terjadi di dunia besar. Seperti orang lain. Pelayan itu tertegun lagi, menonton 50 yuan di atas nampan. Tapi kali ini, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berpikir sebentar, lalu tersenyum dan pergi. Begitu pelayan pergi, praktisi seni bela diri setengah baya itu mendekati Fang Qiyu dan siap memberikan ceramah kepada pemula. "Adik kecil, apa pendapatmu tentang tempat ini? Bagaimana layanannya?" Pria parubaya itu bertanya. "Sangat bagus." Fang Qiyu berbicara dalam benaknya. "Ini dia." Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. "Kau tahu, tempat-tempat indah di luar yang terburuk dari tempat ini masih memungut biaya, tidak mungkin untuk masuk ke sini secara gratis, kan? Jadi, Anda harus mengambil taruhan Anda di sini, tidak sepenuhnya untuk taruhan, tetapi untuk membeli tiket tempat ini. Jika Anda memenangkan sejumlah uang, bagus. Jika Anda kehilangan itu masih layak. Karena selain dari saham untuk para direktur di tempat ini, sisa uangnya akan dibagikan kepada 2 pejuang. Pemenang mengambil 70% dan yang kalah mengambil 30%, pemilik tempat ini tidak akan mengambil uang. Jadi selama kamu mendaftar, kamu akan mendapatkan uang, dan kamu bisa berkomunikasi dengan pejuang lain dan meningkatkan kekuatanmu. Di sisi lain, alasan mengapa pemilik tempat ini menjadi tuan rumah pertandingan ini adalah bahwa semua orang dapat saling belajar dan berteman. Mendengar ini, Fang Qiyu mengerti. Itu bukan judi. Yang terpenting, pemiliknya sangat baik. Kalau begitu, 50 memang tampak terlalu sedikit. Ini pertama kalinya aku melakukan ini, aku tidak tahu aturannya, maaf. Fang Qiyu tertawa pahit dan menjawab, lalu dia menghela nafas. Tidak ada yang memberitahuku tentang ini sebelum aku datang, kalau tidak aku tidak akan begitu bodoh. Haha, bagus yang kau mengerti. Akan ada banyak peluang di masa depan. Saya mungkin melihat Anda di sana suatu hari nanti. Praktisi seni bela diri setengah baya itu tertawa keras, dan kemudian berkata, jika bukan karena jadwal sibuk di perusahaan saya dan kondisi kesehatan saya yang buruk, saya akan mendaftar. Aku ingin tahu siapa yang memiliki tempat ini. Fang Qiyu tertawa dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Yi. Praktisi seni bela diri setengah baya menjawab. Mendengar ini, sesosok muncul segera di depan mata Fang Qiyu. Penatua Yi. Apakah itu orang yang membeli Death Red Spirit darinya? Itu dia. Di sisi lain, taruhan berakhir. Pertarungan dimulai. Di atas panggung, kedua pria itu saling memberi hormat untuk menunjukkan rasa hormat. Kemudian pertarungan dimulai secara resmi. Pertarungan tampak sangat intens, tetapi sebenarnya tidak banyak yang bisa dilihat. Karena keduanya berada di level praktisi seni bela diri. Meskipun ada perbedaan kekuatan di antara mereka, itu bukan yang besar, lebar. Selain itu hanya pertarungan ringan, jadi tidak ada yang terlalu serius terjadi. Meskipun mereka berdua meninju dan menendang, tidak ada atmosfer membunuh seperti dalam pertempuran yang sebenarnya. Bagus. Sangat bagus. Mereka sangat bagus. Dibutuhkan kekuatan untuk bisa berdiri di sana. Ya, keduanya cukup bagus. Aku pikir Jin Yihan akan menang, sepertinya kita akan memenangkan sejumlah uang malam ini. Wan Sukuan tidak buruk. Ini adalah pertama kalinya, tapi dia bisa bertarung begitu lama dengan Jin Yihan. Kekuatannya sangat mengesankan saya. Kerumunan berbicara sambil menyeruput teh. Fang Qiyu juga menatap keduanya di atas panggung. Dia akan melawan. Menonton Wan Sukuan didorong ke ujung panggung, Fang Qiyu berpikir dalam hati. Seperti yang diharapkan. Tepat ketika semua orang berpikir Wan Sukuan akan kalah, Jin Yihan tiba-tiba menggigil,
dan ketika mereka saling menabrak, Jin Yihan, yang ingin meninju Wan Sukuan dari panggung, didorong mundur oleh Wan Sukuan. Kemudian, Wan Sukuan meningkatkan pukulan dan tendangannya, tiba-tiba menang dan mengalahkan Jin Yihan. Tidak lama kemudian, pertarungan berakhir. Wan Sukuan menang. Orang-orang yang menonton pertandingan di panggung semua berdiri dan bertepuk tangan untuknya. Tidak ada yang berharap bahwa Wan Sukuan akan menang. Mereka semua bingung. Tetapi melihat sekeliling, dia menemukan bahwa tidak ada yang mengeluh tentang hasilnya. Bagi mereka, sayang sekali mereka bertaruh pada sisi yang salah. Bagaimanapun, itu adalah uang tiket yang harus mereka bayar.